Bung Karno tidak hanya memiliki gelar sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, tapi dia juga digelari sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan bersama dengan Bung Hatta. Tapi siapa sangka kalau Presiden pertama kita memiliki hari-hari terakhir yang sangat tragis. Menjelang berpulangnya mantan Presiden Insinyur Soekarno, dikabarkan Bung Karno meninggal dalam kondisi yang sakit parah, menderita depresi, mengalami tekanan politik, dan berstatus sebagai tahanan Orde Baru. Seperti apa sih kisah tragis hari-hari terakhir menjelang kematian Insinyur Soekarno? Benarkah Bung Karno bukan meninggal dunia secara wajar, melainkan dibunuh? Dan benarkah ada campur tangan CIA dan Amerika Serikat dalam proses penggulingan kekuasaan Soekarno sehingga ia depresi, sakit, dan kemudian meninggal dalam status sebagai tahanan politik? Benarkah jika di balik meninggalnya Bung Karno sebenarnya ada campur tangan Presiden Soeharto juga? Berbicara mengenai kematian dan penggulingan kekuasaan Bung Karno, kita pasti tidak bisa lepas dari tragedi G30 SPKI yang pernah terjadi pada tahun 1965. Walaupun tragedi ini sudah lama berlalu, tapi setiap tahun peringatan G30 SPKI ini selalu diangkat kembali. Entah untuk apa, apakah untuk menakut-nakuti rakyat tentang hantu PKI yang mulai bangkit kembali, ataukah memang strategi oposisi pemerintah untuk menggalang dukungan massa dan mengganggu pemerintahan? Sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi, sebelumnya Indonesia sudah didahului oleh dua pemberontakan yang cukup besar, dan peristiwanya masih tercatat dalam sejarah-sejarah mainstream. Pada tahun 1956 sampai 1958 terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera, sedangkan di Sulawesi juga terjadi pemberontakan yang bernama pemberontakan Permesta. Pemberontakan alias tindakan membelot dari kekuasaan negara dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Karena itu, di setiap negara, kelompok yang menginginkan pemberontakan atau makar pasti akan ditumpas atau diperangi. Demikian pula dengan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini kemudian dibereskan oleh militer ABRI Indonesia. Namun dalam buku The Incubus of Intervention Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles disebutkan bahwa pemberontakan PRRI dan Permesta ini merupakan sebagian dari taktik CIA untuk memperkuat militer pusat di Indonesia sehingga pada waktunya nanti dapat menghancurkan PKI dan Soekarno. Greg Paul Grain, sang penulis buku tersebut, mengatakan, melalui bantuan CIA, pemberontakan dapat diperpanjang selama 2 tahun, bahkan lebih, sejak 1957 sampai 1958. Jika memang benar CIA sangat mengincar Bung Karno untuk dilenyapkan, apa sih latar belakangnya, sehingga CIA dan Amerika Serikat sangat takut dengan Bung Karno? Ternyata ini masih berhubungan dengan Perang Dingin yang terjadi saat itu. Sosok Bung Karno ini dianggap berbahaya oleh Amerika Serikat karena Bung Karno dianggap terlalu membuka keran lebar terhadap komunisme. Selain itu, Bung Karno juga menggagas konferensi Asia Afrika yang bertujuan salah satunya untuk mempercepat kemerdekaan negara-negara jajahan di Asia dan Afrika. Negara-negara blok barat yang kapitalis dan imperialis ini tentu saja tidak mau kehilangan negara jajahannya di Asia dan Afrika. Bahkan, Dewan Keamanan Nasional CIA pun pernah mengeluarkan laporan tertanggal 9 September 1953. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa situasi Indonesia sudah sangat menakutkan bagi Amerika Serikat, dan CIA kemudian berencana untuk menyingkirkan Presiden Soekarno. Dan bahkan menurut tulisan Tim Weiner dalam bukunya Membongkar Kegagalan CIA bahkan pernah dengan serius merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno pada musim semi di tahun 1955. Tapi menurut CIA sendiri, usaha pembunuhan tersebut tidak pernah dieksekusi. Penyingkiran Soekarno baru bisa terjadi ketika peristiwa G30 SPKI pecah. Selain berhasil menyingkirkan Soekarno dari kursi pemerintahan, Soekarno juga berhasil ditetapkan sebagai tahanan Orde Baru hingga akhirnya ia meninggal 5 tahun kemudian. Bagaimana kronologinya? Setelah terjadi peristiwa penculikan dan pembantaian terhadap 7 jenderal di malam G30S,
Berhembus desas-desus bahwa Presiden Soekarno mungkin saja terlibat atau sudah lebih tahu duluan tentang rencana pemberontakan G30 SPKI tersebut. Tak lama setelah berita ini menyebar, Soekarno tidak lagi memiliki kendali politik di Indonesia. Sejak PKI dan underbownya dibabat habis, politik keseimbangan yang dicetuskan oleh Soekarno, yakni Nasakom alias nasionalis, komunis, dan agama, akhirnya runtuh dan TNI AD semakin kuat. Dalam masa ini pula, Jenderal Soeharto perlahan-lahan mulai mengambil alih panggung kekuasaan dan menyingkirkan Soekarno. Puncaknya adalah ketika Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa kita kenal sebagai Super Semar. Melalui Super Semar ini, Jenderal Soeharto telah mendapatkan kekuasaan mutlak untuk mengamankan dan menstabilkan Indonesia dari gonjang-ganjing politik pasca G30S. Setelah Soekarno menandatangani Super Semar, keesokan harinya Soeharto membubarkan PKI. 7 hari kemudian, yakni tanggal 18 Maret 1966, Soeharto menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. 9 hari kemudian, yakni tanggal 27 Maret 1966, Soekarno akhirnya terpaksa mengumumkan kabinet baru yang sudah dibentuk oleh Soeharto. Setelah semua kewenangan politik Presiden Soekarno ini dipreteli, Soekarno kini tidak lebih dari sekedar menjadi tukang teken dokumen. Sebab semua kebijakan politik telah dicetuskan dan dieksekusi oleh Soeharto. Soeharto kemudian menjalankan kebijakan politik yang sebagian besar ternyata berbeda dengan pola pikir Soekarno. Soekarno juga mulai dibatasi untuk bisa berbicara di depan publik. Pada 22 Juni tahun 1966, Presiden Soekarno kemudian menyampaikan pidato pertanggungjawaban Presiden dan pertanggungjawaban terhadap tragedi G30S di hadapan MPRS. Namun, pidato yang diberi judul Nawaksara tersebut ditolak. Soekarno kemudian kembali menyampaikan pidato Nawaksara yang sudah dilengkapi pada tanggal 10 Januari 1967. Namun, lagi-lagi MPRS menolak pidato ini. Akhirnya, pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS mencabut jabatan presiden dari Soekarno dan menunjuk Jenderal Soeharto sebagai presiden yang baru. Setelah Soekarno lengser inilah, neraka menjelang ajal Soekarno pun dimulai. Tak lama setelah mendapatkan jabatan sebagai presiden, Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada Soekarno dan keluarganya untuk segera meninggalkan Istana Merdeka dan juga Istana Bogor, yakni 2 lokasi tempat tinggal dan tempat presiden biasa bekerja selama menjabat sebagai presiden. Disinilah peristiwa tragis keluarnya Soekarno pun terjadi dan cukup menyayat hati para pendukungnya. Soekarno nampaknya keluar dari istana dengan terburu-buru tanpa persiapan yang berarti dan keluar dalam kondisi yang sangat lelah dan tertekan. Ia meninggalkan istana hanya dengan berpakaian kaos oblong dan celana piyama untuk tidur. Tidak ada harta benda berharga yang dia bawa keluar dari istana. Tidak seperti presiden-presiden lain yang keluar istana dalam kondisi yang lengkap dan layak setelah jabatan presiden mereka selesai. Soekarno hanya sempat membawa sebuah bendera merah putih, beberapa botol minuman ringan, beberapa kue, dan juga obat-obatan. Tidak ada koper atau packingan kardus atau kotak yang berisi barang berharga yang ia bawa keluar dari istana. Bahkan, Presiden Soekarno pun tidak sempat memakai pakaian yang layak saat keluar dari istana. Setelah keluar dari istana kepresidenan, Soekarno kini menyandang status sebagai tahanan Orde Baru. Ia memang tidak dipenjara di rumah tahanan seperti tahanan pada umumnya, tapi Soekarno dikurung di dalam rumahnya di Batu Tulis, Bogor. Seperti tahanan politik pada umumnya, Soekarno ini dilarang keluar dari rumah, dilarang menemui tamu, dan juga dilarang untuk tampil di depan publik. Soekarno ditahan di rumahnya di Batu Tulis ini nggak lama. Pada tahun 1969, ia dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta. Wisma Yaso ini adalah rumah tempat Soekarno dulu tinggal bersama istri terakhirnya yang bernama Ratna Sari Dewi. Namun saat Soekarno dipindah ke Wisma Yaso, Ratna Sari Dewi sudah tidak ada lagi di situ. Tak lama setelah kejadian G30 SPKI terjadi di tahun 1665, Soekarno meminta Ratna Sari Dewi yang sedang hamil untuk pulang ke Jepang demi menjaga keamanan ibu dan jabang bayinya. Di Wisma Yaso ini, Soekarno tetap berstatus sebagai tahanan politik. Kesehatannya juga semakin memburuk. Sebelumnya, Bung Karno sudah memiliki penyakit ginjal. Ginjal Bung Karno yang sebelah kanan itu sudah mati. Sisa ginjal yang di sebelah kiri itu pun hanya bisa berfungsi sekitar 25% saja.
Selain penyakit ginjal, Bung Karno juga sudah mengidap hipertensi dan sakit jantung sejak lama. Justru setelah ditetapkan sebagai tahanan, penyakit baru mulai muncul menggerogoti kesehatan Bung Karno. Bung Karno didiagnosa mengidap penyakit katarak dan rematik. Dari sinilah keanehan itu bertambah. Tim dokter yang dulu biasa menangani presiden, sekarang tiba-tiba dibubarkan. Dr. Kartono Muhammad, seorang dokter yang pernah bertemu dengan Dr. Wu Jiping, yakni dokter yang merawat Bung Karno sejak tahun 1965, menceritakan bahwa di Wisma Yaso, Bung Karno ternyata tidak dirawat sebagaimana mestinya. Seorang politikus PDIP yang bernama Hendrawan Supratikno juga menyebutkan, berdasarkan yang tertulis di buku-buku sejarah, Soekarno wafat di Wisma Yaso karena tidak ditangani oleh dokter yang ahli di bidangnya. Bahkan diduga yang menangani adalah dokter hewan. Ada juga sejarawan yang mengatakan obat yang diresepkan oleh dokter ternyata pernah tidak ditebus. Kalaupun dibelikan obat, obatnya itu tidak diberikan ke Bung Karno, malah disimpan di laci dan tidak dikonsumsi. Selama sakit ini, Soekarno tetap harus menjalani interogasi dari Komkamtib tentang dugaan keterlibatan Soekarno dalam G30 SPKI. Namun, selama proses penahanan tersebut, Soekarno dijaga ketat dan benar-benar diisolasi dari dunia luar. Bahkan, anak dan istrinya pun jika mau menemui Soekarno harus mendapatkan izin dulu, dan itu pun waktunya dibatasi. Dalam masa penahanan di Wisma Yaso itu pula lah, Soekarno banyak ditinggal oleh istri-istrinya. Ratna Sari Dewi sudah diungsikan ke Jepang. Awal tahun 1970, mereka kemudian bercerai. Begitu pula istri Soekarno yang lain yang bernama Haryati dan Yurike Sanger, mereka juga mengajukan gugatan cerai. Fatmawati akhirnya menuntut cerai juga kepada Soekarno di tahun yang sama. Hanya Haryati yang masih setia menyandang status sebagai istri Soekarno hingga detik-detik terakhirnya. Akibat sakit, ditinggal istri dan terpisah dari keluarga, serta terus mengalami tekanan politik dari rezim Orde Baru, Bung Karno pun terserang depresi. Ia menjadi gila di Wisma Yaso. Kata Ketua Tim Dokter Kepresidenan yang merawat Bung Karno, Mahar Marjono, setiap hari Bung Karno itu pekerjaannya hanya duduk-duduk sambil termenung. Malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Selain mengalami penurunan kesehatan dan gangguan mental, Bung Karno pun dikabarkan tidak memiliki sepeser uang pun selama menjadi tahanan rumah. Sebab ketika dulu Bung Karno diusir dari istana, dia bahkan tidak sempat membawa uang 1 rupiah pun. Selama menjadi tahanan rumah tersebut, pengiriman uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh anak-anak Bung Karno yang datang berkunjung. Itu pun jumlahnya tidak banyak, hanya sebatas untuk pegangan Bung Karno saja selama ditahan. Dan supaya tidak ketahuan petugas, pengiriman uang sampai-sampai harus disembunyikan di dalam kaleng kue. Makanan untuk Bung Karno pun tidak layak, tidak seperti saat menjadi presiden dulu, di mana Bung Karno dulu memiliki juru masak khusus yang selalu menyajikan makanan kesukaan Bung Karno yang sehat dan bergizi. Ketika menjadi tahanan rumah, tak ada lagi juru masak yang memasak makanan kesukaan Bung Karno. Makanan yang diberikan di Wisma Yaso itu sangat sederhana, bahkan lebih mirip makanan tahanan sungguhan daripada makanan orang normal. Pada tanggal 6 Juni 1970, Bung Karno merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Namun dalam perayaan itu tidak ada selebrasi mewah. Kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan 2 anaknya, Bayu dan Taufan, hadir di Wisma Yaso di hari itu. Tapi tidak ada karangan bunga, ucapan selamat, ataupun hadiah-hadiah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang ada hanyalah Soekarno yang semakin ringkih digerogoti oleh penyakit dan depresi. Dan ternyata itu adalah hari terakhir Soekarno merayakan ulang tahunnya. 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1970, Bung Karno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi kesehatannya turun drastis. Saat di rumah sakit pun, ia tetap mendapatkan perlakuan ketat seperti seorang tahanan. Soekarno diopname di ruangan yang terletak di ujung rumah sakit. Untuk mencapai ke kamar itu, orang harus melewati beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan yang lengkap dan penjagaannya sangat ketat. 8 hari kemudian, Bung Hatta datang mengunjungi Soekarno. Di pertemuan itu, Bung Hatta menangis melihat rekan seperjuangannya terbaring sakit dalam kondisi yang tidak layak. Bung Hatta dan Bung Karno memang pernah berselisih paham di tahun 1956 yang menyebabkan mereka berdua pecah.
Meskipun sudah pecah kongsi secara politik, Bung Karno dan Bung Hatta tetaplah sahabat di dunia nyata. Bung Hatta pun menangis melihat kondisi Soekarno. Demikian juga Bung Karno menangis ketika mengetahui Bung Hatta datang. Mutia Hatta, anak perempuan Bung Hatta, sempat mengatakan, Bung Hatta tidak mampu mengucapkan lebih. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Bahunya terguncang-guncang. Tentu saja terguncang karena menangis. Hari itu, keluarga Bung Karno juga mendapatkan kabar bahwa Ratnasari Dewi sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjenguk Bung Karno sambil membawa serta anak perempuan mereka yang sudah lahir. Tapi Ratnasari Dewi sempat tertahan sejenak di Singapura karena harus mendapatkan izin dari pemerintah Orde Baru untuk bisa masuk ke Indonesia. Kedatangan Ratnasari Dewi itu tentu saja membuat Rahmawati Soekarno Putri gembira. Sebab hanya Ratnasari Dewi saja yang saat itu bisa menghibur hati Soekarno. Ketika Ratnasari Dewi sudah tiba di RSPAD, kesadaran Bung Karno sudah antara ada dan tidak ada. Bahkan untuk menyentuh anak perempuannya yang paling kecil saja sudah tidak mampu. Tapi Ratnasari Dewi dengan sabar mencoba mengenalkan Bung Karno kepada anak perempuannya yang saat itu diberi nama Kartika. Setelah kedatangan Ratnasari Dewi itulah kesadaran Bung Karno semakin menurun. Dia pun akhirnya mengalami koma di malam hari. Keesokan paginya, tepatnya di tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno dinyatakan meninggal dunia. Kepergiannya tentu saja meninggalkan duka yang sangat dalam bagi keluarga dan sahabat. Tapi, kekejaman rezim Orde Baru terhadap Bung Karno tidak berhenti sampai di situ saja. Permintaan Fatmawati agar Soekarno disemayamkan di rumahnya ditolak oleh Soeharto. Soekarno harus disemayamkan di Wisma Yaso. Permohonan Dewi dan Hartini untuk memakamkannya di Batu Tulis juga ditolak. Soeharto hanya memperkenankan Soekarno untuk dimakamkan di Blitar. Tidak dikemukakan alasan pastinya kenapa sih Bung Karno harus dimakamkan begitu jauh dari tempat tinggal anak-anaknya di Jabodetabek. Alasan yang diutarakan Soeharto hanyalah karena katanya Bung Karno sangat dekat dengan ibunya. Jadi, dia akan dimakamkan di sebelah makam ibunya. Selain itu, nama Wisma Yaso kemudian juga dirubah menjadi Museum Satria Mandala. Dan kini, rumah tempat peristirahatan terakhir Bung Karno itu telah dijadikan rezim Orde Baru sebagai museum dan objek wisata yang menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah TNI. Entah mengapa Wisma Yaso tidak dijadikan rumah bersejarah saja untuk mengenang hari-hari terakhir Bung Karno. Padahal rumah Bung Karno yang di Blitar dan di Kediri saja masih dibuka dan diperkenalkan ke publik loh sebagai rumah masa lalu Bung Karno.